Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Rianti_INK. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Mereka Sudah Mati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah selesai sarapan sekitar pukul 7 pagi, Mas Agus pamit berangkat kerja. Hari ini adalah hari pertama suamiku itu akan mengajar di SD Negeri 5 Bumi Arum sesuai dengan SK pengangkatan CPNS yang dia terima dari Dinas Pendidikan Provinsi. Mas, berangkat dulu ya dek, kamu baik-baik di rumah. Pamitnya seraya membawa tas kerjanya menuju ke garasi. Iya mas, hati-hati di jalan, aku kan udah mulai kerja hari ini mas, jadi nggak di rumah dong. Oh ya, jangan lupa nanti tolong tanya ke Pak Didi atau Bu Lilis soal anak kecil itu. Pesanku sembari mengikuti Mas Agus ke garasi. Iya, nanti Mas akan tanyakan soal itu ke mereka. Kamu hati-hati di tempat kerja, kata Mas Agus sambil tersenyum menggoda. Membuat aku terkekeh. Dia lalu menghidupkan mesin sepeda motornya. 3 menit kemudian sepeda motor yang Mas Agus kendarai sudah pergi meninggalkan halaman rumah kontrakan kami. Setelah sebelumnya dia mencium keningku dan aku salim dengan takzim, aku lantas kembali masuk ke dalam rumah. Begitu bayangan sepeda motor Mas Agus sudah tidak terlihat lagi. Aku segera membereskan meja makan dan mencuci peralatan makan bekas kami tadi sarapan. Setelah itu aku bergegas berganti pakaian dengan baju setelan seragam dinas warna putih. Sebab hari ini pun adalah hari pertama aku akan bekerja sebagai asisten bidan di rumah bidan Ara. Dan sekaligus hari pertama aku bekerja setelah lulus dari Akademi Kebidanan Ibnu Sina 1 tahun yang lalu. Setelah selesai berpakaian rapi, aku segera pergi ke rumah bidan Ara dengan membawa map berisi bekas dokumen yang sudah aku siapkan dari tadi malam. Juga tidak lupa mengunci semua pintu rumah dan membawa kunci pintu depan. Jarum jam di tangan kiriku telah menunjukkan waktu hampir pukul 8 pagi. Tampak dari kejauhan di depan rumah kakek Tobing beberapa orang yang sedang bekerja. Mungkin kemarin para tukang itu libur, sebab tidak ada satu orang pun yang terlihat bekerja. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu seraya mengucapkan salam. Begitu sampai di teras depan rumah bidan Ara, sekitar 5 menit aku menunggu, tidak juga ada orang yang membuka pintu maupun menjawab ucapan salamku. Sepi banget, apa bidan Ara sama Pak Daniel sedang pergi ya? Tapi mobilnya ada di garasi. Apa mereka sedang di belakang atau di rumah kakek Tobing ya? Assalamualaikum. Kembali aku mengetuk pintu sembari mengucapkan salam. 2 menit kemudian pintu terbuka. Tampak seorang perempuan berdiri di depan pintu. Sejenak aku menautkan kedua alis. Perempuan yang berdiri di depanku ini adalah orang yang aku lihat sedang duduk dengan Mbok Ratmi di halaman belakang kemarin malam. Mau cari siapa mbak? Tanya perempuan itu membuyarkan lamunanku. Oh, saya Yanti mbak, saya yang mengontrak rumah itu, jawabku sambil jari telunjuk menunjuk ke arah rumah kontrakan kami. Apa bidan Aranya ada? Tanyaku. Ada, bidan Ara sedang di rumah kakek Tobing. Tunggu sebentar saya panggilkan. Mari silakan masuk dan duduk dulu mbak, kata gadis itu, yang belakangan aku tahu kalau dia bernama Nopi. Ternyata dia adalah cucunya Mbok Ratmi. Aku lalu masuk dan duduk di kursi ruang tamu bidan Ara. Sebuah ruangan yang lumayan luas, berukuran sekitar 24 meter persegi. Ada 1 set kursi tamu, 2 buah lemari buffet berisi bermacam hiasan dari porselin yang diletakkan berjajar di sebelah pintu masuk. Beberapa buah guci dengan berbagai ukuran yang ditata dengan rapi di sudut ruangan. Juga beberapa buah hiasan dinding dan figura foto.
2 buah lukisan pemandangan alam, dan sebuah jam dinding mengisi ruang tamu tersebut. Hampir sama seperti yang ada di ruang tamu rumah kakek Tobing. Saat pandanganku sedang fokus mengelilingi semua yang ada di dalam ruang tamu rumah bidan Ara tersebut, tiba-tiba aku melihat sosok anak lelaki yang tadi malam terlihat di dalam dapur rumahku. Dia sedang berdiri di dekat lemari buffet. Entah dari mana datangnya dan sejak kapan anak itu ada di sana. Aku mempertajam mata. Barangkali saja aku salah lihat. Berulang kali aku mengucek mata agar bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Benarkah anak lelaki itu memang anak yang sama yang aku lihat di dalam dapur rumahku, atau anak yang lain lagi? Dan ternyata dia adalah anak yang sama yang aku lihat tadi malam. Aku menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokanku tiba-tiba menjadi sangat kering. Anak kecil itu menatapku dengan tajam. Sorot matanya sungguh teramat mengerikan. Seketika aku merinding. Bulu kuduk di leher dan kedua tanganku langsung meremang. Jantungku berdetak tidak karuan. Keringat dingin mulai membasahi kedua pelipisku. Buru-buru aku mengalihkan pandangan ke tempat lain sambil mengelus dada, berusaha menenangkan degupan jantung. Juga membaca doa yang aku hafal meskipun dengan terbata-bata. Ya Allah, anak siapa sebenarnya dia? Kenapa bisa ada di sini dan juga di rumahku? Apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan anak itu? Mbak Yanti kenapa? Tanya bidan Ara mengagetkan. Dia tiba-tiba saja sudah berdiri di depanku. Kok kayak ketakutan gitu? Lanjutnya, seraya mengerutkan dahi. Matanya tajam menatapku penuh selidik. Beberapa detik lamanya aku hanya bergeming sembari balas menatap wajah bidan Ara tanpa bisa mengatakan apapun. Mulutku terkatup rapat, seakan terkunci. Aku merasa amat bingung, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Sebab menurutku banyak sekali hal aneh yang terjadi dan aku alami di tempat ini. Mbak Yanti, apa Mbak Yanti baik-baik saja? Tanya bidan Ara lagi. Keningnya masih berkerut, menandakan kalau dia sedang merasa heran melihat sikapku. Mbak Yanti, panggilnya lagi untuk yang kesekian kalinya. Kali ini bidan Ara sambil menggerak-gerakkan tangan kanannya di depan wajahku, membuat aku seketika tersadar. Mbak Yanti kenapa? Tanya bidan Ara, entah untuk yang keberapa kali. Oh, itu saya nggak apa-apa kok Bu, jawabku terbata. Seraya berusaha tersenyum untuk menutupi rasa gugup, walaupun aku yakin bidan Ara pasti tidak percaya dengan ucapanku, sebab aku lihat perempuan parubaya itu masih menautkan kedua alisnya sembari menatapku tajam. Oh ya Bu, ini semua berkas saya yang kemarin Ibu minta, lanjutku sembari menyerahkan map yang aku bawa pada perempuan parubaya itu. Aku berusaha mengalihkan topik pembicaraan agar bidan Ara tidak lagi bertanya lebih lanjut kenapa aku tadi melamun. Bidan Ara menerima map itu. Dia lalu duduk di sebelahku. Beberapa saat kemudian dia melihat dan membaca satu demi satu berkas tersebut. Sekarang saya antar Mbak Yanti untuk melihat-lihat ruang periksa dan kamar perawatan di rumah saya, kata bidan Ara sambil beranjak dari tempat duduknya. Setelah dia selesai melihat dan membaca semua berkas dokumen milikku tadi. Baik Bu, ucapku. Aku pun segera bangkit dari duduk dan mengikuti bidan Ara ke ruang depan. Ini kamar periksa, kata bidan Ara saat kami masuk ke ruangan yang ada di depan rumah di sebelah teras. Sebuah ruangan berukuran sekitar 9 meter persegi yang terlihat rapi dan bersih. Ada sebuah bed ginekologi, satu set meja tulis dan kursi kayu, 2 buah kursi plastik, sebuah lemari kaca 2 pintu, berisi obat-obatan, baik berupa pil maupun suntikan dan peralatan medis. Sebuah tabung oksigen kecil dan tiang gantungan infus. Di dindingnya menempel sebuah jam dan beberapa buah bingkai poster. Juga ada alat pemadam kebakaran berukuran kecil yang menempel di dinding sudut ruangan. Dan sebuah rak kayu dengan beberapa sekat yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan kartu kunjungan pasien. Beberapa jenis formulir seperti formulir anamnesa, informat consent, surat keterangan sakit dan sehat, surat rujukan dan lain sebagainya, yang semuanya itu ditaruh terpisah di tiap sekat dalam kotak kayu tersebut. Ada juga kantong persalinan yang terbuat dari bahan kain. Bu Ara lantas menjelaskan beberapa hal tentang apa saja yang harus aku lakukan saat melayani pasien yang datang berkunjung, dan berapa besarnya jasa medis yang dikenakan pada setiap pasien anak-anak, dewasa,
akseptor KB, dan ibu hamil. Tapi perlu diingat ya Mbak, walaupun semua pasien dengan berbagai macam keluhan dan penyakit kita terima di sini, tapi kalau sekiranya kondisi pasien itu sudah terlihat agak parah, harus langsung segera kita rujuk ke klinik rawat inap atau rumah sakit terdekat agar si pasien bisa segera mendapatkan perawatan dan pengobatan. Jangan sampai terlambat, kasihan. Dan jangan lupa, sebelum dibawa ke tempat rujukan, tolong dibuatkan surat pengantar yang lengkap. Biar sampai rumah sakit atau klinik rawat inap, nggak perlu lagi ditanya jawab mengenai kondisi pasien. Pesan Bidan Ara. Dia lantas memberitahu seperti apa bentuk surat rujukan dan formulir anamnesa. Walaupun sebetulnya aku sudah sering melihatnya ketika melakukan praktek lapangan di beberapa instansi kesehatan saat kuliah dulu. Hanya kalimatnya saja yang berbeda, karena Bidan Ara membuka praktek perseorangan. Setelah selesai dari ruang periksa, Bidan Ara lantas membawa aku ke sebuah ruangan yang pintunya terhubung dari kamar periksa tersebut. Ada 3 buah ruangan yang berukuran hampir sama, sekitar 16-20 meter persegi, dengan kamar mandi di dalamnya. Kamar pertama digunakan sebagai veloscamer, ruang bersalin. Ada sebuah bed ginekologi dan sebuah nakas di sebelahnya. Sebuah lemari kaca 3 pintu untuk menyimpan alat untuk melahirkan, heating set, alat untuk menjahit, tensimeter dan stetoskop, termometer bayi dan dewasa, alat untuk mendengar detak jantung janin, beberapa jenis cairan infus, serta selang infus dan jarumnya, juga bermacam jenis alat dan bahan medis yang lain. Ada juga sebuah lemari kayu 2 pintu yang dipakai sebagai tempat menyimpan baju, sarung, gurita untuk ganti pasien. Juga spray, sarung bantal dan peralatan bayi. Kemudian ada tempat untuk bak mandi bayi. Ada sebuah tabung oksigen besar, 2 buah tiang gantungan infus, dan beberapa buah kursi plastik. Kami lalu menuju ke ruangan di sebelahnya yang digunakan sebagai tempat perawatan pasien. Terdapat 2 buah tempat tidur dan nakas serta book bayi di masing-masing sisi kirinya. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan saja ke saya ya Mbak, gak usah sungkan, kata Bidan Ara setelah kami berada di ruangan periksa kembali. Aku mengangguk. Baik Bu, berarti rumah yang ada di samping rumah kakek Tobing itu bukan tempat untuk pasien rawat inap yang baru melahirkan, seperti kata Mas Agus kemarin sore. Jadi siapa yang menempati rumah itu ya? Apa dibiarkan kosong juga atau dipakai untuk tempat yang lain? Kalau Mbak Yanti bosan di depan, ngobrol aja di belakang sama Nopi. Dia yang bantu-bantu di rumah ini. Dia itu cucunya Bu Ratmi. Sekarang saya sama Pak Daniel mau keluar sebentar. Kalau ada pasien yang datang, dilayani saja dan bilang saya sedang pergi. Tapi kalau nggak mau, ya disuruh tunggu atau datang lagi nanti. Pesan Bu Ara sambil keluar dari kamar periksa menuju ke teras depan. Baik Bu, ucapku sambil mengikuti perempuan parubaya itu menuju ke teras depan rumahnya. Oh iya, saya tadi lupa kasih tahu. Kalau ada pasien impartu atau mau melahirkan yang datang setelah Mbak Yati periksa dalam dan sudah ada pembukaan, jangan lupa dibuatkan informat konstan. Ya, bukan apa-apa, tapi untuk berjaga saja, kata Bidan Ara. Yang dimaksud dengan informat konstan yaitu suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar, dan rasional setelah pasien tersebut atau keluarganya memperoleh informasi yang lengkap, valid, dan akurat yang dipahami dari tenaga kesehatan tentang kondisi atau keadaan penyakitnya serta tindakan medis yang akan dia peroleh. Semua formulir yang saya bilang tadi ada di dalam rak kayu yang ada di ruang periksa. Cari saja di sana. Semua formulir saya simpan di dalam rak kayu itu, kata Bidan Ara seraya menunjuk ke arah dalam ruang periksa. Aku mengangguk. Baik Bu, saya mengerti, ucapku. Setelah itu dia kemudian masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama berselang, Bidan Ara dan suaminya sudah berangkat dengan mengendarai mobil mereka. Entah akan pergi kemana mereka. Aku lalu duduk di bangku panjang yang ada di teras depan sambil melihat ke arah para tukang yang sedang bekerja di rumah kakek Tobing. Sejenak aku memperhatikan mereka dan aku merasa seperti ada hal yang aneh tengah terjadi dengan para tukang itu. Tapi entah apa, aku tidak tahu. Aku hanya merasa seakan ada sesuatu yang ganjil dengan mereka. Aku melihat para tukang itu tidak bergerak sama sekali.
Tapi suara percakapan mereka dan suara alat pertukangan terdengar amat jelas di telinga. Aku mempertajam penglihatan dan beberapa kali mengucek mata agar bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Benarkah apa yang aku lihat itu atau hanya sebuah halusinasi belaka? Kenapa para tukang itu kayak yang gak bergerak sama sekali ya? Tapi suara mereka dan suara alat tukang itu kedengeran jelas banget. Aneh. Ada yang aneh ya mbak? Tanya seseorang, membuyarkan lamunanku dan membuat aku agak terkejut. Aku menoleh ke arah sumber suara. Tampak Nopi yang tiba-tiba sudah berdiri di dekatku. Sepertinya gadis itu juga sedang ikut memperhatikan para tukang yang tengah bekerja di rumah kakek Tobing. Aku mengernyitkan kening. Kapan Novi keluar dari dalam rumah bidan Ara? Kok tahu-tahu dia sudah ada di sini? Aku membatin. Pandangan Novi lantas beralih kepada aku. 3 detik kami saling bersih tatap. Entah kenapa, tiba-tiba aku merinding. Wajah gadis itu terlihat amat menyeramkan, kaku dan dingin, mirip sekali dengan muka anak lelaki yang sudah 2 kali aku lihat. Buru-buru aku membuang muka dari menatap wajah cucu Mbok Ratmi itu. Kenapa semua orang yang aku temui di desa ini terlihat sangat aneh dan menyeramkan ya? Bikin aku merasa takut saja. Aku membatin. Kamu sudah lama tinggal di sini, Nopi? Tanyaku sekedar basa-basi tanpa mau menatap wajah gadis yang masih berdiri di dekatku itu. Dengan sekuat tenaga aku berusaha menekan rasa takut yang ada. Aku tidak boleh takut. Aku harus berani menghadapi semua hal yang terjadi di sini. Tekadku dalam hati. Bukankah Mas Agus selalu bilang kalau sebenarnya perasaan takut itu diri kita sendiri yang menciptakan? Aku nggak boleh takut. Aku harus berani. Beberapa kali aku mengucapkan kalimat itu dalam hati, memberi motivasi pada diri sendiri. Sudah mbak, kata mbak saya sejak saya masih bayi, sudah tinggal di rumah kakek Tobing, jawab Nopi, seraya duduk di sebelahku. Aku manggut-manggut lalu beringsut sedikit, memberi tempat duduk untuk gadis itu. Terus bapak sama ibu kamu ada di mana sekarang? Tanyaku lagi, masih tetap tanpa menoleh ke arahnya. Karena terus terang saja, dekupan jantungku mulai berdetak tidak karuan. Nopi menarik nafas panjang. Aku melihatnya dengan ekor mata. Ibu saya sudah meninggal mbak, kata mbah waktu melahirkan saya. Sedangkan bapak saya itu, jawab Nopi, seraya menunjuk ke arah beberapa tukang yang sedang bekerja di rumah kakek Tobing. Aku mengerutkan dahi, tidak paham dengan ucapan gadis itu. Itu siapa? Yang mana? Tanyaku tidak mengerti. Pak Pangat, dia adalah bapak saya mbak, jawab Nopi membuatku melongo. Oh, jadi Pak Pangat itu bapak kamu, Nop? Tanyaku memastikan, sembari melihat ke arah rumah kakek Tobing, di mana Pak Pangat dan beberapa anak buahnya sedang bekerja. Aku memang sengaja hanya memanggil nama gadis itu tanpa menambahkan kata mbak di depan namanya, sebab aku perkirakan usia Nopi jauh di bawahku, mungkin sekitar 15 atau 16 tahun. Hanya badannya saja yang memang terlihat bongsor dan tingginya sepertinya hampir sama denganku, sekitar 165 cm. Kenapa kamu gak tinggal sama bapak kamu, Nop? Tanyaku lagi, masih tanpa melihat wajah gadis itu. Bapak juga kan tinggal di rumah kakek Tobing, mbak. Bapak itu anaknya Mbak Ratmi dan ibu anaknya nenek Cici, jawab Nopi, membuatku lagi-lagi melongo. Oh, jadi Mbak Ratmi beserta anak cucunya tinggal di rumah kakek Tobing. Pantas saja Pak Pangat jadi ketua tukang yang mengerjakan rumah kakek Tobing. Dan istrinya Pak Pangat adalah anak nenek Cici. Tadi Nopi bilang, berarti Nopi juga cucunya kakek Tobing dong, juga keponakannya bidan Ara. Tapi waktu itu kakek Tobing bilang, katanya bidan Ara adalah anak dia semata wayang. Nenek Cici itu siapa, Nop? Maksudku orang yang mana? Apa dia juga tinggal di rumah kakek Tobing? Tanyaku ingin tahu, sebab ada 2 nama yang aku dengar sebagai istri kakek Tobing, yaitu nenek Cici yang pernah disebutkan oleh Bu Nurhayati dan Bu Nani yang pernah disebutkan oleh Mbok Ratmi. Apakah nama itu adalah nama orang yang sama atau memang nama 2 orang? Lama Nopi tidak menjawab pertanyaanku, atau dia memang tidak ingin menjawabnya. Entahlah, aku pun tidak berusaha untuk memaksanya agar bicara. 10 menit berlalu dan gadis yang duduk di sebelahku ini tidak juga bicara. Siapa nenek Cici yang dia maksud, selain ibu dari ibu kandungnya? Setelah itu tanpa bicara lagi, Nopi beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke dalam rumah bidan Ara. Aneh banget sih Nopi itu, masuk ke dalam rumah gak pamit dulu, ngomong kayak atau apa gitu.
nggak main nyelonong aja. Begitu gadis itu berlalu dari hadapanku, tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduk di kedua tanganku meremang. Entah kenapa, aku mengusap tengkuk dan kedua tanganku perlahan. Lalu kembali memperhatikan Pak Pangat dan anak buahnya yang sedang berada di rumah kakek Tobing yang sedang dibangun. Masih seperti tadi, mereka semua tetap tampak tidak bergerak. Namun suara alat pertukangan terdengar amat jelas di telingaku. Menjelang waktu zuhur, Bu Ara dan Pak Daniel datang. Setelah memasukkan mobil ke dalam garasi, Pak Daniel langsung masuk ke rumah. Sedangkan Bidan Ara duduk di sebelahku. "Ada pasien yang datang gak, Mbak?" tanya Bidan Ara. "Gak ada, Bu. Kalau Mbak Yanti mau pulang sekarang, boleh Mbak. Nanti kalau misalkan ada pasien akan melahirkan yang datang, akan saya telepon. Atau biar Nopi nanti yang saya suruh manggil Mbak Yanti ke rumah." "Jadi saya cuma dinas pagi aja, Bu?" tanyaku memastikan. "Iya Mbak, karena saya sering gak ada di rumah kalau pagi. Tapi nanti kalau ada pasien impartu, kapan saja waktunya, Mbak Yanti harus siap dipanggil ya," ucap Bidan Ara. "Baik Bu, kalau gitu saya pamit pulang sekarang," ucapku seraya beranjak dari duduk, lalu berjalan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, aku segera membersihkan tubuh dengan air dingin, lalu berganti pakaian santai. Setelah sebelumnya menggantung baju setelan seragam dinas warna putih yang baru saja aku kenakan. Walaupun tadi sewaktu berada di rumah Bidan Ara, aku tidak melakukan pekerjaan apapun selain duduk di teras depan rumahnya, seraya mengamati keadaan di sekeliling rumah itu. Mungkin karena terbawa kebiasaan semasa masih kuliah kemarin. Begitu pula dari dinas, langsung membersihkan badan, lantas mengganti baju dinas yang sudah sedemikian jam aku pakai di dalam ruangan perawatan dengan pakaian bersih. Sebab sedikit banyak baju dinas tersebut pasti sudah terkena debu atau bahkan kuman penyakit. Kecuali jika pada hari itu aku lepas malam atau selesai shift malam selama 2 malam berturut-turut, maka baju seragam dinas tersebut langsung akan aku cuci. Selesai berganti pakaian, aku kemudian mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat zuhur. Sebab waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Setelah itu, bergegas aku pergi ke dapur untuk menyiapkan masakan sebagai menu makan siang kami, aku dan Mas Agus. Masakan harus sudah siap sebelum Mas Agus sampai di rumah, seperti ketika kami masih tinggal di rumah kontrakan di Tanjung Karang. Karena aku sudah berjanji padanya kalau aku tidak akan melalaikan tugas sebagai ibu rumah tangga saat meminta izin untuk diperbolehkan bekerja pada suamiku kemarin. Aku baru teringat kalau aku tadi lupa bertanya pada Nopi di mana warung yang menjual sayuran di sekitar sini. Ketika aku membuka kulkas dan melihat sayuran serta bahan makanan yang ada di dalamnya hanya tinggal cukup untuk sehari besok saja. Di dalam kulkas hanya tinggal ada telur ayam 4 butir, daging ayam 2 potong, tahu putih dan tauge 1 bungkus, serta kacang panjang 1 ikat. Aku lihat bumbu dapur pun tinggal sedikit lagi. Bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah keriting dan cabai rawit, serta bumbu masak yang lain. Semuanya tinggal cukup untuk dipakai masak 2 kali masak saja. Duh, aku kok ya tadi lupa banget. Gak nanya ke Nopi di mana tempat kalau mau belanja sayuran. Apa ada warung di sekitar sini yang jualan sayuran? Atau kita harus pergi ke pasar? Terus di mana lokasi pasarnya? Aku membatin seraya menepuk jidat. Segera aku mengolah 2 buah kentang dan wortel, 1/4 bagian kol ukuran sedang, buncis, serta 1 bungkus bakso daging sapi. Aku memasak semua bahan tersebut menjadi 1 mangkuk sayur sop bakso. Aku juga membuat dadar telur ayam 2 butir. Setelah selesai menata meja makan, aku menuju ke ruang tengah. Sambil menunggu Mas Agus pulang dari sekolah, aku menonton acara TV. Walaupun sebenarnya aku tidak terlalu fokus dengan acara yang sedang berlangsung di layar kaca itu. Tapi daripada sama sekali tidak ada yang aku kerjakan. Oh ya, aku lupa. Bukankah hari ini aku berencana akan menelpon Emi, memberi kabar padanya tentang keadaanku dan Mas Agus saat ini. Segera aku mengambil HP dari dalam tas, lalu mulai menekan nomor HP teman kuliahku itu. 3 kali aku mencoba menghubungi, hasilnya masih sama seperti kemarin. Nihil, nomor HP Emi masih tidak aktif. Aku menarik nafas dalam, kemudian menaruh benda pipi itu di atas meja. Kenapa nomor HP Emi masih belum aktif juga ya? Apa terjadi sesuatu sama dia? Besok kalau aku kebetulan pergi ke Tanjung Karang, aku akan datang ke rumah sakit tempat dia kerja. Biar aku tahu pasti apa sebetulnya yang sudah terjadi sama dia. Aku membatin.
sembari pandanganku kembali ke layar TV. Dalam hati aku merasa amat penasaran dengan keadaan teman kuliahku itu. Belum sampai setengah jam aku menonton acara TV, Mas Agus sudah datang. Terdengar suara sepeda motornya berhenti di teras depan. Tidak berapa lama kemudian dia langsung masuk dan menuju ke ruang tengah, seraya mengucapkan salam sebab pintu depan memang sengaja tidak aku kunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku seraya menoleh ke arah pintu ruang tengah, di mana tampak Mas Agus sedang berjalan menghampiriku. Lah, kok kamu sudah pulang, Dek? Tanya Mas Agus dengan wajah heran setelah dia duduk di sebelahku sembari menaruh tas kerjanya di atas meja. Pantesan pintu depan gak dikunci. Mas pikir kamu lupa gak ngunci pintu waktu berangkat kerja, Dek. Lanjutnya, seraya membuka kancing baju lengan panjangnya. Mas Agus memang masih memakai baju putih lengan panjang dan celana bahan warna hitam untuk pergi mengajar. Sebab 3 setel baju seragam dinas untuk PNS, 1 setel seragam Limnas dan 2 setel seragam Pemda. Belum selesai dijahit sampai sekarang. Padahal suamiku itu langsung datang ke tukang jahit langganannya setelah 3 hari dia mendapat kabar kalau lulus tes CPNS. Mana mungkin aku lupa kunci pintu, Mas, apalagi pintu depan rumah. Kunci pintu yang lain aja aku ingat, yang ada juga kamu yang sering lupa, Mas, kataku sambil terkekeh. Bisa aja kamu, Dek. Ya maklum aja, Mas kan suka keburu-buru ngajar waktu, jadi suka lupa. Kamu kok udah pulang, Dek? Memangnya gak ada pasien? Tanya Mas Agus mengulangi. Iya, Mas, Bu Ara kasih aku izin pulang sebelum zuhur tadi. Dia bilang kalau aku dinasnya pagi saja, soalnya dia sering gak ada di rumah kalau pagi hari. Tapi aku harus tetap siap dipanggil kalau satu waktu ada orang yang mau melahirkan, jawabku menjelaskan. Mas Agus manggut-manggut. Oh gitu, enak dong kalau gitu, gak ada dinas malam, jadi kayak praktek di rumah sendiri. Aku tersenyum. Iya, Mas, udah gitu deket lagi tempat kerjanya. Aku tinggal jalan kaki aja beberapa langkah, udah sampai deh. Iya, kita makan siang yuk, Mas. Udah aku siapin. Mas mau sholat zuhur dulu, Dek, ucap Mas Agus seraya beranjak dari tempat duduknya. Loh, memangnya kamu belum sholat di sekolah atau, Mas? Kayak biasanya waktu di Tanjung Karang? Tanyaku heran sembari menatap wajah suamiku. Mas Agus menggeleng. Belum, Dek. Soalnya di SD Negeri 5 ini nggak ada musolanya, juga nggak ada tempat yang bisa dipakai untuk sholat kayak di sekolah Mas yang di Tanjung Karang kemarin, jawab Mas Agus sambil berjalan menuju ke kamar. Aku menghela nafas panjang seraya mengernyitkan dahi, lalu berusaha mengingat kembali setiap ruangan yang ada di dalam bangunan SD Negeri 5 Bumi Arum yang pernah aku lihat waktu pertama kali melakukan survei bareng Mas Agus ke sekolah itu beberapa minggu yang lalu sebelum kami tinggal di rumah kontrakan ini. Seingatku memang tidak ada musola atau tempat yang bisa dijadikan untuk sholat di sekolah itu. 10 buah ruangan yang ada di sana hanya difungsikan khusus sebagai tempat untuk proses belajar mengajar. Ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang UKS, dan perpustakaan. Tidak tersisa ruangan kosong yang bisa digunakan sebagai musola. Bahkan 2 buah kamar mandi yang ada di SD Negeri 5 tersebut juga aku lihat ketika itu sangat tidak terawat, kotor, lembab, dan berlumut, seperti yang tidak pernah dibersihkan dalam waktu beberapa tahun lamanya. Setengah jam kemudian Mas Agus keluar dari dalam kamar dengan sudah berganti pakaian. Dia mengenakan kaos lengan pendek dan celana panjang berbahan jeans dengan warna senada. Kami lantas makan siang bersama. Mas, kamu udah ke rumah Pak Didi belum? Tanyaku di sela waktu makan siang kami. Belum sempet, Dek. Tadi Mas langsung pulang begitu jam pelajaran terakhir selesai, soalnya ngejar waktu sholat zuhur yang udah telat. Besok deh Mas coba datang ke sana, atau nanti sore aja kita berdua ke sana, gimana? Aku lihat dulu ya, Mas, kira-kira Bu Ara pergi nggak nanti sore. Kalau dia pergi kan otomatis aku harus standby di tempat, Mas, biar kalau ada pasien yang datang bisa dilayani. Aku nggak enak juga sama dia pergi ke rumah Bu Lilis pas Bu Ara juga nggak ada di rumah. Ya udah, kalau gitu besok saja, Dek. Sekalian Mas berangkat kerja. Kamu sendiri udah nanya ke Mbak Ratmi belum kalau kita mau belanja sayuran di mana? Aku menggeleng. Belum, Mas, soalnya tadi aku lupa banget. Lagian aku nggak ketemu sama Mbak Ratmi di sana. Tapi kamu masih punya simpanan bahan makanan untuk dimasak kan, Dek? Masih, Mas. Cuma ya itu paling cukup untuk hari besok saja. Lusa kita udah nggak ada lagi bahan makanan yang bisa aku masak. Berarti kan besok kita harus belanja, Mas.
Mas Agus manggut-manggut. Ya udah, kalau gitu besok pulang kerja, Mas sempatin datang ke rumah Pak Didi. Aku dan Mas Agus selalu mengobrol tentang pengalaman kami masing-masing di hari pertama masuk kerja. Aku bercerita soal anak lelaki yang aku lihat di dalam dapur rumah kontrakan kami. Dan ternyata dia juga ada di rumah bidan Ara. Aku rasa ada sesuatu sama anak laki-laki itu, Mas. Mungkin pernah terjadi hal buruk sama dia. Kira-kira dia anak siapa ya, Mas? Terus kenapa dia ada di sekitar rumah kakek Tobing ini ya? Tanyaku pada Mas Agus. Atau lebih tepatnya bergumam pada diri sendiri. Sebab suamiku itu aku lihat tidak begitu menanggapi ceritaku soal anak lelaki tersebut. Entah kenapa, mungkin dia memang tidak ingin membahasnya karena dia tidak melihat sendiri keberadaan anak itu. Mas Agus hanya mendapati aku yang tengah ketakutan dengan menutupi seluruh badan memakai selimut saat aku melihat anak lelaki tersebut ada di dalam dapur rumah kami. Aku juga bilang pada Mas Agus kalau ternyata perempuan yang pernah kami lihat di halaman belakang sedang duduk bersama Mbok Ratmi adalah cucunya yang bernama Nopi. Dan aku pun bercerita tentang siapa Pak Pangat, Mbok Ratmi, dan Nopi. Reaksi Mas Agus sama seperti aku saat mendengar hal tersebut dari Nopi, bengong dan melongo, seolah tidak percaya. Masa sih dek, Pak Pangat itu anaknya Mbok Ratmi? Tanya Mas Agus sembari menatapku setelah aku selesai bercerita. Matanya membeliak lebar, suamiku itu seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Aku juga nggak tahu cerita itu benar apa bohong, Mas. Tapi tadi Nopi bilang kayak gitu. Dan anehnya lagi, waktu aku tanya siapa nenek Cici, gadis itu nggak mau jawab. Padahal awalnya dia bilang kalau ibunya dia itu anaknya nenek Cici yang Bu Nur Hayati bilang waktu itu. Kalau nenek Cici itu adalah istrinya kakek Tobing. Kalau gitu kan, berarti Mbok Ratmi sama kakek Tobing pesanan ya. Tapi kenapa dia kok malah jadi pembantu di rumah bapaknya bidan Ara itu ya? Mas Agus mengernyitkan kening, tanda kalau dia juga merasa heran, sama seperti aku. Terus istrinya Pak Pangat sekarang ada di mana, Dek? Kata Nopi sih, ibunya itu udah meninggal waktu dia masih kecil. Mas Agus manggut-manggut. Untuk beberapa saat kami saling diam sambil meneruskan makan siang. Kayaknya memang benar deh, Mas. Kalau di desa Bumi Arum ini ada sebuah misteri yang kita belum tahu misteri apa itu. Dari mulai kita datang ke sini, banyak kejadian dan hal aneh yang aku alami dan temui di sini. Lanjutku sambil berharap Mas Agus juga setuju dengan apa yang aku katakan. Lalu kami akan sama-sama mencari tahu tentang misteri yang ada di desa Bumi Arum ini. Iya dek, mungkin memang betul apa yang kamu bilang itu. Tadi juga waktu di sekolah, semua teman guru Mas nggak ada yang negur dan ngajak bicara Mas. Mereka cuma tersenyum waktu berpapasan sama Mas. Anak murid Mas juga pada diam semua, sama sekali nggak ada yang ngomong. Mereka diam aja selama Mas ngajar. Mas juga ngerasa aneh, kenapa mereka kayak gitu, nggak seperti anak murid pada umumnya. Masa sih Mas? Terus kamu selama di sekolah tadi nggak ngobrol sama sekali sama guru-guru yang lain? Tanyaku heran. Mas Agus menggeleng. Enggak dek, kebetulan tadi jam pertama Mas pakai untuk perkenalan di kelas sampai waktu istirahat. Nah, kalau gitu kan berarti anak murid Mas itu ngomong dong waktu ngenalin diri mereka masing-masing. Iya dek, Mas lihat mereka satu persatu maju ke depan kelas terus ngenalin diri mereka. Tapi waktu mereka sedang ngomong, Mas sama sekali nggak bisa denger mereka ngomong apa. Padahal Mas lihat mereka satu persatu maju terus balik lagi ke tempat duduknya. Sampai Mas korek-korek kuping beberapa kali. Siapa tahu ada masalah di dalam kuping Mas. Jelas Mas Agus seraya menatapku. Aneh, apa yang terjadi pada Mas Agus sama seperti yang aku alami tadi pagi ketika aku tengah melihat para tukang yang sedang bekerja di rumah kakek Tobing. Hanya bedanya, aku melihat para tukang itu tidak bergerak sama sekali. Padahal aku mendengar suara mereka dan suara peralatan tukang yang mereka gunakan. Aku membatin, kok bisa ya Mas? Gumamku sambil membalas tatapan Mas Agus. Sama, gimana maksudnya dek? Ya sama apa yang Mas alami. Aku juga ngalaminya tadi pagi waktu masih di rumah bidan Ara. Aku lalu menceritakan semua yang aku lihat dan dengar mengenai para tukang yang tengah bekerja itu. Mas Agus menghela nafas panjang setelah mendengarkan ceritaku. Jadi sekarang kita harus gimana Mas? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Aku takut Mas. Aku takut akan terjadi hal yang enggak kita inginkan. Ucapku khawatir. Beberapa saat Mas Agus terdiam dan aku melihat dahi suamiku itu tampak berkerut. Sepertinya
Dia sedang memikirkan sesuatu. Baru kali ini aku melihat Mas Agus tampak begitu serius memikirkan hal yang selama ini tidak pernah dia percayai. Ya, selama aku mengenal dan menjadi istrinya, suamiku itu tidak pernah percaya dengan hal apapun yang berbau dan ada hubungannya dengan mistis. Dia tidak pernah menganggap kalau hal tersebut memang ada dan bisa terjadi di sekitar kita. Nanti kita pikirin sama-sama ya dek, apa yang mesti kita lakukan. Gak usah gerasa gerusu, biar kita gak salah ngambil keputusan dan gak ada penyesalan yang terjadi di kemudian hari. Sekarang mendingan kita rampungin dulu aja makan siangnya ya, kata Mas Agus dengan lembut seraya menatap wajahku. Sekira 3 menit kemudian, dia berusaha untuk tersenyum, mungkin agar aku tidak merasa khawatir dengan semua yang sudah kami berdua alami hari ini. Namun aku tahu, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, suamiku itu juga sedang merasakan was-was dan kekhawatiran. Terlihat dari senyumnya yang tampak dipaksakan, tidak lepas seperti biasanya. Aku mengangguk sembari tersenyum. Iya mas, aku nurut aja apa kata kamu, gimana baiknya. Kami berdua lantas melanjutkan makan siang sampai selesai, tanpa ada percakapan lagi di antara kami. Sepanjang makan siang berlangsung, beberapa kali aku melirik Mas Agus dengan ekor mata. Wajahnya masih tampak serius, dengan kening berkerut. Beberapa kali dia terlihat menarik nafas dalam, seperti ada sebuah beban yang menghimpit dadanya. Aku yakin dia pasti tengah berpikir keras bagaimana caranya menyikapi semua persoalan yang sedang kami hadapi saat ini. Tindakan apa yang sebaiknya kami lakukan agar tidak salah mengambil keputusan, sehingga menimbulkan penyesalan setelahnya, seperti yang dia bilang barusan. Dalam hati aku tersenyum dan bersorak senang. Akhirnya Mas Agus mau percaya juga dengan apa yang aku ceritakan. Padahal biasanya suamiku itu paling tidak percaya dengan bermacam hal yang berbau mistis. Tidak masuk akal katanya, mana ada kejadian seperti itu di zaman modern yang semuanya sudah serba canggih seperti sekarang. Semua itu hanyalah sebuah hayalan dan halusinasi semata. Ketika aku tanyakan padanya, mengapa dia sama sekali tidak mau percaya dengan hal seperti itu. Walaupun hanya sedikit saja, mungkin karena dia belum pernah mengalaminya sendiri. Meskipun berulang kali aku ceritakan padanya apa yang aku alami dan lihat, terasa aneh dan membuat aku merasa takut. Namun tetap saja suamiku itu tidak mau percaya. Bahkan pernah dia menganggap kalau aku hanya sedang berhayal dan berhalusinasi saja. Karena terlalu sering dia memergoki aku sedang duduk diam sambil melamun. Dia bilang, mungkin karena aku terlalu lelah bekerja. Oleh sebab itu, Mas Agus selalu mewanti-wanti supaya aku istirahat yang cukup, jangan sampai kelelahan, agar tidak suka melamun yang menimbulkan hayalan dan halusinasi. Tapi sekarang tampaknya Mas Agus mulai mempercayai apa yang sering aku ceritakan padanya selama ini. Kalau hal yang berhubungan dengan mistis itu memang ada di sekitar kita. Mungkin karena dia sudah mengalaminya sendiri hari ini. Mbak Yanti. Tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu depan sembari memanggil nama aku, saat aku dan Mas Agus sedang duduk di ruang tengah sambil menonton acara TV. Beberapa waktu setelah kami selesai makan siang. Sejenak kami saling berpandangan seraya menautkan kedua alis. Siapa itu yang datang dek? Tanya Mas Agus sambil menoleh arahku yang duduk di sampingnya. Aku menggeleng, lalu mencoba menajamkan telinga agar bisa mendengar dengan lebih jelas lagi. Suara siapakah gerangan yang mengetuk pintu sembari memanggil namaku. Nggak tahu juga mas, lagian kan belum ada orang yang tahu kalau aku sama kamu udah pindah ke desa Bumi Arum ini. Selain tetangga di sekitar rumah kontrakan kita di Tanjung Karang sama teman-teman ngajar kamu mas. Tapi suaranya kayak suara Nopi, jawabku setelah beberapa saat aku menajamkan pendengaran. Baik aku maupun Mas Agus memang belum memberitahu siapapun soal kepindahan kami berdua ke desa Bumi Arum ini, termasuk kepada kedua orang tua kami masing-masing. Sebab aku dan Mas Agus berencana nanti saja kami akan mengabari mereka kalau sudah seminggu atau 2 minggu kami berada di tempat yang baru ini, sekalian selamatan menempati rumah kontrakan yang baru. Mbak Yanti, Mbak Yanti. Suara ketukan di pintu depan masih saja terdengar. Kali ini lebih keras dari yang beberapa kali sebelumnya tadi. Coba kamu lihat dulu dek, mungkin ada hal yang penting, makanya dia ngetuk pintu terus dari tadi, tita Mas Agus. Iya sebentar, ucapku dengan agak berteriak agar suaraku bisa terdengar sampai keluar. Dan aku pun segera beranjak dari tempat duduk,
lalu berjalan ke arah ruang tamu. Benar saja, tampak Nopi tengah berdiri di depan pintu saat pintu depan terbuka. Kebetulan dia datang. Aku akan tanya di mana warung yang jual sayuran di desa ini ke Nopi. Mumpung aku ingat, aku membatin. Maaf Nop, kamu lama ya nunggunya. Ada apa Nop? Ayo masuk dulu ke dalam. Tanyaku sambil mengajak gadis itu masuk ke rumahku. Nggak usah mbak, di sini saja. Saya cuma sebentar kok. Tolak gadis itu buru-buru. Ini loh mbak, tadi saya disuruh sama Bu Ara untuk ngasih tahu ke Mbak Yanti kalau nanti ada pasien yang datang ke rumah, tolong dilayani. Soalnya sekarang Bu Aranya sedang pergi ke Tanjung Karang sama Pak Daniel. Lanjut gadis berambut panjang itu. Oh gitu, iya deh Nop, nanti kamu kasih tahu aku aja ya kalau ada pasien yang datang berobat. Atau kamu mau catat nomor HP ku, biar gampang, kamu tinggal SMS atau telepon aku aja. Jadi gak usah datang ke sini. Siapa tahu kamu sedang sibuk ngerjain sesuatu yang tanggung kalau ditinggalkan. Nopi manggut-manggut. Iya ada mbak, saya catat nomor HP Mbak Yanti aja kalau gitu. Ucap gadis itu seraya mengambil telepon genggamnya dari saku baju. Aku lantas menyebut nomor telepon genggamku. Coba kamu miss call Nop, biar nanti nomor kamu aku simpan. Titahku setelah Nopi menyimpan nomor HP yang aku berikan. Nopi lalu terlihat menekan tombol nomor yang aku berikan tadi sambil mengetik. Sudah saya miss call sama kirim SMS mbak, biar gak lupa, katanya sembari memasukkan kembali benda pipi tersebut ke dalam saku bajunya. Memangnya Bu Ara sama Pak Daniel pulangnya kapan Nop? Tanyaku setelah Novi selesai mencatat nomor HP ku. Tadi sih Bu Ara bilang ke saya, katanya mau pulang nanti malam, tapi gak bilang jam berapa. Ya udah kalau gitu saya mau pulang lagi ke rumah ya mbak, kata Novi seraya membalik badan. Tunggu dulu sebentar Nop, cegahku buru-buru sambil menarik tangan Novi. Sejenak aku tertegun. Aku merasakan tangan gadis itu amat dingin, seperti ketika aku bersalaman dengan Bu Wati dan Pak Didi. Iya mbak, ada apa? Tanya Novi. Tanpa sengaja aku menatap wajah gadis yang tengah berdiri di depanku tersebut. Beberapa detik mata kami saling bersitatap. Seketika aku merinding. Wajah itu begitu dingin dan pucat, persis seperti mayat. Sesaat aku bergeming, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kenapa muka Nopi pucat banget ya? Kayak mayat hidup, bikin aku takut saja. Atau jangan-jangan dia... Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.